Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban zawata afnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Alhamdulillah, marilah senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara berupaya sekuat tenaga untuk senantiasa memelihara rasa takut kepada Allah. Oleh karena rasa takut kepada Allah itu adalah awal dari segala kebaikan. Rasa takut kepada Allah adalah jalan yang menunjukkan kita kepada kebenaran. Karena itu tidak ada yang dapat memperoleh rahmat keselamatan dari Allah, melainkan pasti adalah hambanya yang tinggi rasa takutnya kepadanya. Mengapa kita berpuasa? Karena kita takut kepada Allah. Allah mengancam orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur akan memperoleh azab yang sangat pedih. Demikian seterusnya. Kita sholat, kita patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, kita hindari segala yang dilarang oleh Allah, karena kita adalah hamba yang takut kepada Allah. Dan memang rasa takut ini adalah sesuatu yang wajib bagi kita. Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam kitab tafsirnya bahwa setiap orang wajib baginya memiliki rasa takut yang ukurannya adalah kadar ketakutan yang harus dimiliki oleh orang itu adalah minimal dia takut meninggalkan kewajibannya dan takut melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jika ada orang yang tidak memiliki rasa takut seperti ini, berarti dia tergolong hamba yang tidak patuh dan termasuk orang yang senantiasa hatinya diliputi oleh dosa besar. Sebab menurut Imam Abu Thalib Al-Makki, Imam Abu Thalib Al-Makki mengatakan bahwa di dalam hati manusia, khususnya umat Islam, di dalam hati kita ada 4 potensi dosa besar yang senantiasa melekat. Jadi ada 4 dosa besar yang bisa berada dalam hati. Salah satunya adalah tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Selalu merasa aman dari ancaman Allah. Sehingga dia akan melakukan dosa besar yang kedua dalam hati, yaitu senantiasa bersikukuh untuk melakukan kesalahan-kesalahan dan kemaksiatan tanpa rasa takut. Yang ketiga, dosa besar dalam hati adalah syirik. Sampai-sampai dia rela mempersekutukan Allah dalam hatinya karena tidak memiliki rasa takut. Dan yang keempat adalah dia putus asa untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Jadi menurut Imam Abu Thalib Al-Makki,
4 dosa besar inilah yang senantiasa ada dalam hati kita. Syirik, bersikukuh untuk senantiasa melakukan kemaksiatan, senantiasa merasa aman dari ancaman Allah, dan putus asa. Karena itu beruntunglah orang-orang yang senantiasa memiliki rasa takut. Karena rasa takut ini adalah awal dari kebaikan. Di dalam hadis qudsi, Allah berfirman melalui Rasulnya, bahwa Allah mengatakan, la ajma'u ala abdi khawfaini, wa la ajma'u lahu amnaini, iza ammanani fid dunya, akhabtuhu yaumal qiyamah, wa iza khafani fid dunya, ammantuhu yaumal qiyamah. Kata Allah, saya tidak mengumpulkan rasa takut dan rasa aman dalam diri setiap hambaku. Apabila hambaku senantiasa merasa aman-aman saja di dunia ini dalam melakukan kemaksiatan, maka pasti pada hari akhirat kelak akan saya berikan dia rasa takut yang luar biasa. Dan manakala hambaku senantiasa merasa takut di dunia ini, maka pasti pada hari akhirat kelak akan saya berikan dia rasa aman, keselamatan, dan damai pada hari akhirat nanti. Jadi tinggal kita memilih. Apakah kita mendahulukan untuk takut semasa kita hidup di dunia ini, nanti di akhirat kita aman? Ataukah justru sebaliknya, kita merasa aman-aman saja. Allah melarang berbagai hal, kita langgar semuanya. Allah mewajibkan berbagai macam perintahnya, kita tidak peduli padanya. Kita aman-aman saja. Maka pasti, kata Allah, hari akhirat menunggunya dengan azab yang pedih. Barulah dia rasa betapa takut yang tiada tara. Karena itulah jamaah yang saya muliakan, di dalam sebuah riwayat, sahabat Rasulullah yang mulia, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang memiliki rasa takut luar biasa. Sampai-sampai Abu Dzar Al-Ghifari rela menjadi orang miskin, rela hidup sederhana, bahkan tidak mau mendapatkan bantuan dari orang lain, apalagi dari pemerintah. Abu Dzar Al-Ghifari adalah anak raja yang meninggalkan kerajaannya, pergi bersama Rasulullah untuk hidup sederhana. Dia tidak mau mendapatkan bantuan dari siapapun, apalagi kalau bantuan itu dari orang yang memiliki jabatan atau pemerintah. Karena dia takut bantuan penguasa membuat dirinya tidak bebas, tidak merdeka, untuk mengatakan yang benar itu benar, untuk mengatakan yang salah itu salah, karena dia merasa terikat dengan pemberian itu. Sampai-sampai pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Utsman bin Affan ketika dilantik menjadi khalifah, sangat kasihan melihat Abu Dzar sahabatnya, karena hidupnya sangat sederhana, sering berpuasa karena memang tidak ada makanannya. Lalu suatu saat Utsman bin Affan menyuruh budaknya, wahai budakku, ini uang beberapa keping dinar, tolong antarkan Abu Dzar untuk membantu kehidupannya yang miskin itu. Kalau kamu berhasil memberinya, kata Utsman bin Affan, maka saya akan kasih kamu hadiah, berupa saya akan merdekakan kamu, sehingga kamu tidak lagi menjadi budak. Lalu dengan gembira budak ini mengantarkan uang itu kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Budak itu mengatakan, wahai Abu Dzar, ini pemberian khalifah, pemerintah, Utsman bin Affan. Dia mengatakan, kalau kamu menerima pemberian ini, maka saya akan dimerdekakan. Wahai Abu Dzar, saya sungguh ingin sekali merdeka, ingin sekali bebas. Tolong bantu saya, terima uang ini. Abu Dzar mengatakan, begitu saya menerima uang ini, kamu merdeka, tapi saya yang terbelenggu. Begitu saya menerima uang ini, kamu lepas bebas, tapi saya terikat menjadi budak. Jangan-jangan nanti pemberian khalifah ini membuat saya tidak bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Jangan-jangan pemberian khalifah ini membuat saya tidak bisa menasihati khalifah.
menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan jangan-jangan dengan pemberian ini saya lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Saya tidak mau lebih takut kepada siapa-siapa daripada kepada Allah. Karena saya takut kepada Allah, maka saya tolak pemberian ini. Sampaikan kepada Utsman, saya lebih takut kepada Allah daripada penguasa. Moga-moga bulan ini, bulan yang penuh berkah ini, di mana kita dipertontonkan situasi negara kita yang begitu memilukan. Mudah-mudahan orang-orang yang berani mengatakan kebenaran itu makin banyak jumlahnya, sehingga ke depan negara kita keluar menjadi negara yang aman, damai, sentosa. Jangan takut menyampaikan kebenaran, karena kalau orang semua pada diam, maka kezoliman akan semakin merajalela. Karena itu di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 46 sampai 49 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban zawata afnan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Bagi orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah, maka dia akan diberikan 2 surga. Lalu nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam 2 surga itu memiliki pohon-pohon dan buah-buahan yang lezat. Lalu nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi zawil karami wal jud. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ajzi was kasal wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.